Shalom, salam sejahtera, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali, sebab kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dia mengantar kita, Ia memimpin kita, Ia melawat kita, sampai menibahkan kita di hari ini. Di tahun rahmat Tuhan, tahun 2021. Berkenan dengan kasih dan cinta Tuhan. Berkenan dengan lawatan Tuhan. Saat ini kita akan berbicara tentang kasih-Nya, tentang anugerah-Nya, tentang rahmat-Nya kepada kita. Berbicara tentang hanya oleh kasih-Nya, oleh gracia Allah, kita dipimpin Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan sampai di saat ini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 akan menjadi bagian firman Tuhan bagi kita untuk kita baca dan kita renungkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Minta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu untuk mampu merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami. Terus mengalir bagai sungai yang tak pernah kering di dalam hidup kami ini. Dan kami boleh ada sampai di saat ini hanya karena kasih-Mu Tuhan. Berkenan dengan itu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tuntun kami dalam Roh-Mu, mampukan kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata menyampaikan kebenaran firman, maupun umat-Mu yang menyaksikan acara Tabura Injil ini, supaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami, karena kami sudah siap mendengar firman. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Pujian hanya kepada Kristus kekal untuk selama-lamanya. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, hanya oleh kasih-Nya merupakan tema dari pembacaan yang telah kita baca dan yang nantinya kita renungkan. Di tempat makam di kota Olney, salah satu kota di Cambridge, Inggris, ada pahatan batu dengan kata-kata yang bertuliskan, John Newton pernah tidak percaya pada Tuhan, pedagang budak di Afrika. Oleh karunia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, ditangkap, diampuni, dipulihkan dan dipanggil untuk memberitakan iman yang olehnya sendiri lama mau ia musnahkan. Kata-kata itu dituliskan sebelum ia meninggal dunia. Pemirsa tabura Injil, John Newton lahir di Inggris pada tahun 1725. Ibunya meninggal ketika John baru berusia 7 tahun. Ayahnya seorang nakoda kapal. Karena tidak ada seorang pun yang mau mengurus merawat John, maka pada usia 11 tahun ia ikut berlayar bersama ayahnya. Di usia yang masih belia itu, ia dipaksa untuk bekerja keras, berusaha bertahan hidup dalam amukan ombak laut yang ganas dan ancaman-ancaman keras dari pelaut-pelaut yang lain. Pernah ia sakit sampai hampir mati. Pernah ia tenggelam dan hampir mati saat kapalnya tenggelam ditimpa badai. Pekerjaannya adalah menangkap, mengumpulkan budak-budak dan menjualnya. Pada usia yang ke-29 tahun, ia memilih untuk tidak lagi melanjutkan kehidupannya di atas kapal. Ia memutuskan untuk bekerja sebagai pabean di pelabuhan. Sejak itu, John mulai mengumpulkan dan membaca banyak buku untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal pendidikan. Salah satu buku yang dipelajari yang kemudian menggugah hatinya, mempesona kehidupannya, mempengaruhi segala kehidupannya, dan membuat dia bertobat adalah Teladan Kristus. Buku itu menceritakan tentang anugerah Allah kepada manusia yang tampak dalam diri Yesus Kristus. 9 tahun John Newton mempersiapkan diri, dan pada usia yang ke-39 tahun ia ditabiskan menjadi seorang pendeta di gereja Anglikan. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang keras, perjalanan yang penuh dengan bahaya ia lalui. Namun hanya kasih karunia Allah ia diselamatkan. Dan itu muncul di saat-saat di mana ia menyampaikan khotbahnya atau menulis nyanyian. Dan satu nyanyian yang sangat terkenal yang biasa dinyanyikan oleh masyarakat atau rakyat Amerika adalah Amazing Grace, yang kita dapat dalam Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita simak baik kata-kata dalam lagu ini. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Sekali lagi, ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh.
Itu kata-kata yang terungkap dari perasaan, dari hati John Newton. Oleh anugerah, oleh kasih sayang Tuhan yang besar, kita diselamatkan. Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang kudus, Allah yang bertakhta di surga, yang penuh dengan kemuliaan. Bersamaan dengan itu pula, mengambil rupa sebagai manusia Yesus Kristus untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menolong. Allah penuh belas kasihan kepada manusia. Allah memberi hidup, Allah memberi selamat dan mengasihi. Bukan karena manusia berhak menerimanya, bukan karena manusia berjasa, melainkan karena anugerah Allah. Kita sepatutnya dihukum, namun Allah menganugerahkan pengampunan. Ibarat seorang narapidana yang telah divonis untuk hukuman mati, tetapi kemudian mendapat pengampunan dari seorang presiden dan dibebaskan. Dan pengampunan itu yang disebut anugerah. Kita tidak layak, tapi oleh kasih setia Tuhan kita dilayakkan. John menyadari dan mengakui bahwa sepanjang perjalanan hidupnya ia banyak menerima anugerah dari Allah. Tanpa anugerah Tuhan mungkin saja ia sudah mati pada usia belia. Mungkin saja ia sudah mati pada waktu kapal tenggelam. Mungkin saja ia sudah mati pada waktu sakit keras. Tetapi oleh kasih sayang Tuhan yang besar itu, ia diselamatkan. Itu anugerah Allah. Kisah John Newton menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita sebenarnya orang-orang malang yang patut dihukum. Orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihani. Orang-orang yang harus dibinasakan. Tetapi oleh anugerah, oleh kasih sayang Tuhan yang besar, kita diselamatkan. Keselamatan yang kita miliki bukan usaha kita. Bahkan perbuatan baik pun tidak menjadi jaminan untuk kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Kita semua berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Menurut catatan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10. Keselamatan hanya berasal dari Allah sendiri. Ini bedanya pengajaran keselamatan yang diberitakan dalam Alkitab dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Kita diselamatkan karena iman kepada Kristus dan oleh kasih anugerah. Bukan suatu perbuatan baik, bukan suatu jasa baik, sehingga kita diselamatkan. Mari kita perhatikan secara baik tentang ajaran keselamatan yang diberitakan dalam Alkitab, agar kita tidak keliru. Kita diselamatkan karena kasih sayang Tuhan. Dan respon kita terhadap kasih sayang Tuhan itulah kita berbuat baik. Bukan sebaliknya kita melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Suatu kebenaran yang luar biasa, yang mempesona dan ajaib dalam pengajaran-pengajaran Kristiani tentang keselamatan. Kita diselamatkan hanya oleh kasih-Nya. Dan karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik kepada orang lain. Maka dalam perenungan dan kesadaran diri penuh, baik John Newton, baik saya ataupun saudara, patut berkata, ajaib benar anugerah Allah. Kita diselamatkan karena kasih sayang Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayatnya yang ke-8 dalam pembacaan
Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Akhirnya kami menyadari siapa diri kami ini, Tuhan. Kami patut dihukum dan kami tidak layak untuk diampuni. Tapi oleh kasih sayang Tuhan yang besar itu, kami diselamatkan. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa di surga. Kebenaran ini terlalu besar untuk kami terima di isi otak kami yang kecil. Kebenaran ini terlalu tinggi dan tidak mampu kami gapai dengan hikmat kami yang sederhana. Untuk itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman ini dan terus menyimpannya sebagai kebenaran yang indah dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang menyaksikan acara ini, mari Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mari Tuhan jamah hidup mereka. Pastikan di dalam hidup mereka selalu ada berkat yang cukup untuk dinikmati. Biarlah kasih Tuhan terus menjamah hidup mereka. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan terus ada di dalam hidup mereka. Supaya mereka terus bertumbuh, berpengharapan di dalam Kristus. Dan percaya bahwa Kristus Tuhan adalah juru selamat dunia, adalah juru selamat setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Bapa di surga, program ini mari Tuhan berkati supaya menjadi alat, menjadi media pemberitaan firman, agar ada banyak orang yang menyaksikan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian acara Tabura Injil untuk episode hari ini. Saksikan terus episode selanjutnya dalam program Tabura Injil channel YouTube Klasis Yapsen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.